warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari CGP Angkatan 10. Perkenalkan, saya Iriani sebagai supervisor. Saya Haryadi Prabowo sebagai coach. Saya Rahmat Hidayat sebagai coach. Saksikan penampilan kami. Selamat pagi Pak Bowo. Pagi Bu Rianis. Apa kabar Pak? Alhamdulillah saya baik Bu. Bapak terlihat fresh nih hari ini. Saya bahagia banget baik. Jadi Bu, Bapak, gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya tentunya sama keadaannya seperti yang Ya, ada Bapak. Pak, hari ini Bapak Ya, kan Bu. mau melakukan coaching. Oh iya Bu. Nah, tentunya saya akan memfasilitasinya. Saya akan mendampingi Bapak. Saya izin, saya akan melakukan diskusi dulu sebelum Bapak melakukan coaching ya. Kemudian saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Saya juga ini Pak, izin saya akan memastikan apakah coaching Bapak itu sesuai dengan alur kita. Bapak kan tahu ya alur kita tadi ya, yang T-nya itu tujuannya ada, kemudian I-nya identifikasi, R-nya rencana aksi, kemudian sama itu yang bertanggung jawab ya, jawabannya bertanggung jawab. Kemudian juga saya ingin memastikan bahwa kehadiran Bapak penuh terhadap coaching nanti, di mana Bapak mendengarkan dengan aktif. Kemudian Bapak juga tidak lupa, saya juga akan melihat apakah pertanyaan yang Bapak sampaikan itu nantinya berbobot. Dari Pak informasi terhadap coaching yang berbobot ya Pak, pertanyaannya pastikan itu berbobot semua. Iya. Kemudian jangan lupa Pak, Bapak juga menerapkan prinsip coaching, diantaranya adalah Bapak membina kemitraan, kemudian Bapak juga prosesnya itu kreatif, yaitu dengan ditujukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya berbobot ya Pak ya. Kemudian Bapak memaksimalkan potensi-potensi yang ada di coaching tersebut. Saya juga akan oh iya, mohon maaf, sebelumnya saya akan bertanya ke Bapak, kompetensi coaching apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pastinya ada juga ya Bu. Iya. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Ya, apa kehadiran penuh? Yaitu adalah di mana saya terlibat sepenuhnya dalam proses momen saat ini, ya tanpa terindikasi oleh pikiran atau kekhawatiran yang lain. Ya, terus kemudian bahwa saya harus bisa memastikan kalau diri saya ini memberikan perhatian penuh kepada coaching, ya, dengan fokus apa yang mereka katakan, mereka rasakan dan mereka lakukan. Terus kemudian ya bagaimana saya bisa hadir penuh pada saat proses coaching. Yang pertama adalah menjaga kontak mata dan bahasa tubuh yang terbuka. Kedua, menyimak dengan penuh perhatian tanpa menyela. Kemudian menunjukkan empati dan pengertian. Selanjutnya adalah mengajukan pertanyaan untuk memperjelas pemahaman. Yang terakhir adalah menghindari multitasking atau memikirkan hal lain. Terus yang kedua Bu, pertanyaan berbobot. Ya, apa itu pertanyaan yang dirancang untuk memicu pemikiran yang mendalam dan refleksi diri pada coaching. Terus bagaimana pertanyaan berbobot itu? Yang pertama adalah membantu coaching untuk memahami diri mereka sendiri dan lebih baik. Kemudian mendorong coaching untuk menjelajahi berbagai perspektif. Kemudian membantu coaching untuk mengidentifikasi pola dan keyakinan yang membatasi. Yang terakhir adalah memotivasi coaching untuk mengambil tindakan dan mencapai tujuan mereka. Terus kemudian yang ketiga adalah mendengarkan aktif. Ya, apa mendengarkan aktif? Yaitu adalah proses mendengarkan dengan penuh perhatian dan fokus yang bertujuan untuk memahami sepenuhnya apa yang dikatakan oleh orang lain. Ya, ini bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata, tetapi juga tentang memahami perasaan, pikiran, dan niat di balik kata-kata tersebut. Ya, bagaimana saya bisa mendengarkan dengan aktif? Yang pertama adalah tetap menjaga kontak mata dan bahasa tubuh. Yang kedua adalah menyimak dengan perhatian penuh tanpa menyela. Kemudian mengulang apa yang mereka dengar untuk memastikan pemahaman, mengajukan pertanyaan klarifikasi, dan kemudian adalah menunjukkan empati dan pengertian saya kepada coaching. Wah, luar biasa nih Bapak penguasanya Ya. sebagai coaching luar biasa.
Kemudian Pak, dari yang Bapak sebutkan tadi, mana yang akan dikembangkan secara spesifik? Yang jelas yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah pertanyaan betul. Kenapa? Ya karena saya berusaha untuk membantu coach untuk menemukan solusi yang sedang dihadapi. Oh begitu Pak, baiklah. Indikatornya apa Pak? Ketika Bapak sudah merasa pencapaian keterampilan tersebut, apa indikator pencapaiannya Pak? Indikatornya adalah menggali masalah yang sedang dihadapi. Oke, baik Pak, luar biasa. Bapak sangat menguasai rupanya materi coaching sebagai coaching. Silakan Bapak melakukan coaching. Setelah itu kita ngobrol lagi. Emang kapan Bapak? Sebentar lagi ya dikasih Ya ya. akan segera saya laksanakan dan saya sebagai coach mohon arahan dan masukan dari Ibu sebagai supervisor. Baik, baik. Tentunya saya akan selalu mendampingi Bapak. Ya. Apapun itu. Baik, terima kasih Pak. Saya juga terima kasih ya Bu ya. Baik. Selamat melaksanakan coaching. Siap Bu. Sore Pak. Alhamdulillah saya hari ini tidak sibuk Pak, ada waktu yang banyak. Alhamdulillah nih Pak, ya ternyata juga ada kesibukan. Saya ingin ngobrol Pak dengan Bapak. Oh ya silakan Pak. Ya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya tentang keluhan saya saat pembelajaran Pak. Kira-kira keluarnya apa ya Pak? Saya akhir-akhir ini mengadakan ditugaskan untuk menjadi wali kelas dan saya juga sebagai guru mata pelajaran. Nah, kebetulan saya menemukan di kelas itu ada 2 anak yang menurut saya itu anaknya introvert Pak. Dia tidak bisa berkomunikasi dan bekerja sama dengan teman-teman lainnya. Saya sudah mendengarkan dan laporan dari beberapa guru bahwa anak ini justru sepertinya tertinggal dengan materi-materi karena banyak guru sekarang yang menggunakan kerja kelompok. Nah ini Pak yang jadi masalah saya. Oh iya baik Bapak, saya sebelumnya terima kasih pada Bapak karena sudah mempercayakan pada saya sebagai coach. Ya. Dan yang mau saya tanyakan Bapak, apa yang Bapak amati tentang perilaku siswa tersebut di kelas Bapak? Ya, mungkin kalau saya kan sebagai guru mapel, kalau di SMP itu tidak setiap hari saya punya anak tersebut, tidak dari pagi tidak sampai siang. Saya kan kalau guru mapel hanya saat masuk, saat saya ajar gitu ya. Nah, saya hanya bisa mengamati ketika saya dan ini pun juga sepertinya selaras Pak dengan apa yang disampaikan oleh guru-guru lain ketika saya mencoba mendengarkan apa yang dari guru lain itu sepertinya sama dengan apa yang saya lihat. Seperti yang pertama, anak ini cenderung pengennya selalu sendiri. Jadi di kelas itu apa-apa pengen sendiri. Jadi bahkan tempat duduk pun awalnya dia tidak ingin ada teman gitu. Jadi itu yang pertama. Nah kemudian ketika ada tugas kerja kelompok atau mungkin ketika guru kerja kelompok, anak ini seperti tidak mendapatkan porsi yang apa ya yang dia ingin sampaikan itu, jadi tidak bisa komunikasi dengan teman-temannya. Kemudian juga anak ini sering diam gitu, fokus sama dirinya, kadang gambar-gambar di kertas, kadang gambar-gambar di buku, kadang dia hanya pokoknya sendiri, cenderung sendiri, baca sendiri gitu. Itu pun tidak hanya di dalam kelas, dan ketika saat istirahat anak ini juga sama, dia selalu kalau makan atau jajan itu seperti kayak sendirian gitu kan. Nah ini dari guru jadi sedikit mengeluhkan gitu, dan sepertinya perkembangan anak ini menurut guru juga jadinya kurang, karena apalagi sekarang banyak diskusi kelompok gitu ya, harus kerjasama satu sama lain, kemudian harus presentasi. Nah anak ini jadinya kayak nggak dapat bagian, teman-temannya jadi kayak mau ngasih tugas, anak ini pun tidak bisa kerjasama gitu, jadi menjadi problem juga Pak komunikasinya gitu. Jadi saya khawatir nanti mempengaruhi nilainya Pak. Ya baik, selanjutnya Bapak, apakah Bapak pernah berbicara langsung kepada siswa tersebut dan bagaimana
tanggapan dari siswa tersebut terhadap perilakunya sehari-hari di kelas? Nah, kalau saya sih pernah kayak saya kan mungkin kalau absen gitu, saya mencoba diagnostik awal gitu ya. Jika saya mengajukan pertanyaan, kalau teman-teman yang lain pasti menjawabnya agak panjang gitu ya. Ketika saya sabar, bagaimana dia di rumah, dia akan cerita panjang. Nah, ketika anak ini itu cenderung jawabannya sangat-sangat singkat, bahkan kadang cenderung diam Pak. Jadi ketika saya tanya apa kabar, udah cukup baik dan dengan wajah yang udah pas gitu, jadi tidak ada respon. Jadi ketika saya ingin bertanya lagi, saya juga kesulitan gitu untuk menjaga komunikasi dua arahnya, dan ada teman-temannya juga jadinya agak gimana ya kayak sedikitnya ya jadinya melihat anak ini kayak apa nggak bisa berteman gitu dengan mereka. Nah, itu yang saya jadi komunikasi. Jadi saya mendapati kendala komunikasi saya tidak berjalan baik secara dua arahnya gitu. Jadi pertanyaan yang saya sampaikan itu hanya sebatas sebenarnya jawaban dia gitu. Terus kemudian Bapak, apakah siswa tersebut memiliki kesulitan untuk beraktivitas dan berpartisipasi di dalam kelas? Nah, itu dia Pak. Jadi ketika guru dan saya juga pernah mencoba memberikan anak ini waktu atau kesempatan sendiri, jadi bukan kelompok, anak ini untuk maju atau mungkin menyampaikan apa yang dia lakukan. Dan itu sama Pak, ketika dia ada di depan kelas justru banyak diam, dan ketika saya suruh ngomong dia tidak bisa berkomunikasi yang baik. Dia membaca apa yang dia bawa, dan itu biasanya suaranya di kecil, dan akhirnya teman-temannya juga kan pasti Pak nggak dengar gitu ya. Saya sampaikan ke anak ini, justru tetap anak ini tidak bisa memperbesar suaranya gitu. Saya tidak tahu anak ini malu atau bagaimana, saya kurang mengetahui, tapi ketika terus saya ini raut wajahnya justru malah berbeda. Saya tidak berani untuk mati ini kan, takutnya ada hal-hal lain. Saya tidak berani untuk menindaklanjuti. Terus kemudian Bapak, apakah sepengetahuan Bapak siswa ini sering berinteraksi dengan teman sebayanya atau juga guru-guru matur yang lain? Sepertinya sama Pak dengan apa yang saya lakukan. Jadi saya mencoba mencari informasi dari teman-temannya. Banyak temennya bilang bahwa dia tidak ada yang orang dia temennya bilang dia nggak punya teman Pak gitu. Jadi dia selalu sendiri gitu. Jadi apa dia sendiri. Bahkan kamar mandi kan biasanya kalau anak perempuan pengennya ditemenin gitu ya. Dia nggak mau Pak, itu pengen sendiri gitu. Sama ketika kelompok, dia kadang kalau guru minta anak bikin sendiri, dia nggak pernah dapat kelompok. Jadi ketika ini sepertinya nggak bisa Pak untuk komunikasi dengan guru ataupun dengan teman-teman. Terus kemudian Bapak, apa menurut Bapak ada alasan yang dikemukakan di balik siswa tersebut, kenapa dia bisa tertutup Itu saya terbuka dengan temannya atau itu yang mungkin saya belum mengetahui apa ya lebih detail bagaimana anak ini. Saya belum melihat sejarah dari anak ini. Kebetulan anak ini memang dari kelas 7 gitu ya. Saya ingin bertanya juga masih bingung dengan guru SD-nya gitu. Saya harus ke sekolah SD-nya. Saya juga belum banyak ngobrol dengan orang tuanya. Jadi saya belum punya alasan yang cukup Pak untuk anak ini, kenapa anak ini bisa seperti itu. artinya dari siswa ini merasa tidak nyaman saat belajar di kelas ya Pak? Ya mungkin Pak ya, kalau misalnya mungkin anak ini antara dia tidak nyaman di kelas, entah suasana kelasnya atau memang teman-temannya, ya mungkin seperti itu sih Pak. Terus yang saya tanyakan Bapak, apakah siswa Bapak ini pernah merasa cemas saat berada di kelas? Nah kalau itu saya belum tahu juga sebagai saya misalnya, cuman secara mukanya karena saya juga bingung
anak ini cari Ekspresinya ekspresi yang cemasnya jelas seperti ya. apa gitu ya. Karena memang ekspresinya selalu sama seperti itu gitu. Ketika ditanya ya udah jawab seadanya, bahkan dengan suara nada yang sangat rendah gitu. Jadi saya kadang bingung membedakan mana dia bahagia, mana dia cemas. Saya bingung membedainnya gitu. Terus kemudian Bapak, apakah siswa Bapak ini memiliki hobi yang pernah diceritakan kepada teman sebayanya atau teman sekelas? Nah, sampai sejauh ini belum sih Pak, karena Belum. hampir satu kelas ini saya coba tanya gitu ya, siapa yang pernah ngobrol, itu rata-rata belum Pak, belum ngobrol jauh. Mungkin teman sebangku itu juga komunikasi cuma sebatas ya pinjam buku atau mungkin pinjam pulpen juga, itu kayak gimana gitu. Jadi itu sama teman sebangku, bukan teman-teman lain, dan hanya sebatas itu, nggak pernah ngobrol kegiatan-kegiatan lain. Dan saya lihat juga dia tidak mengikuti satu ekskul pun gitu. Jadi saya sudah tanya juga ke beberapa pelatih ekskul, pembina ekskul, itu anak ini tidak ada itu sama sekali ekskul gitu. Artinya siswa Bapak ini minat bakatnya belum terarahkan atau mungkin belum terkeluarkan ya Bapak? Ya mungkin bisa ada kemungkinan Pak, minatnya dia banyak hal sih Pak, mungkin ya dari minatnya atau memang traumanya mungkin itu juga bisa ada kemungkinan trauma dia di sekolah sebelumnya atau mungkin di rumah. Nah itu juga saya sih berpikir ada latar belakang yang jelas gitu untuk anak ini, kenapa anak ini bisa seperti ini gitu. Terus kemudian Bapak, apakah ada sumber daya untuk pelayanan yang baik terhadap anak tersebut untuk Ya. sekolah? Saya sudah mencoba dengan komunikasi dengan guru BK, karena ini masih kebetulan, masih ajaran baru, masih berjalan beberapa hari. Guru BK juga baru masuk kelas baru 1-2 kali, jadi belum intens. Guru BK belum mendeteksi lebih jauh. Memang sih kemarin ketika saya ngobrol sama guru BK sudah mendeteksi bahwa anak ini diproses gitu. Cuman beliau tidak mengetahui lebih dalam gitu kalau ternyata permasalahannya sampai sedetail ini gitu. Bahkan guru-guru lain sudah laporan gitu ke saya sebagai wali kelas. Mungkin nanti saya akan coba lagi komunikasi dengan guru BK. Terus kemudian Bapak, bagaimana Bapak bisa memantau untuk kemajuan siswa ini Bapak? Nah mungkin kalau memantau saya tidak bisa secara 24 jam kayak dari saya di awal. Saya kalau di SMP itu kan kalau kelas ya hanya masuk ketika jam pelajaran dan ketika kegiatan pembinaan gitu. Selain itu ya belum mantau. Yang mungkin memantau nanti saya akan coba ya pasang 1-2 anak gitu untuk selalu melihat tanda-tanda ini, dan saya minta beberapa anak untuk mencoba mendekat gitu ke anak ini bagaimana komunikasinya, dan mungkin juga saya akan konsultasi juga dengan guru-guru mapel gitu bagaimana perkembangan anak ini. Terus kemudian Bapak, apakah Bapak pernah berkomunikasi dengan orang tuanya langsung tentang perkembangan siswa tersebut? Nah kebetulan saya belum ya Pak ya, karena saya belum ada pertemuan gitu dengan orang tua. Saya masih baru mendeteksi gitu. Mungkin saya komunikasi dengan orang tua yang hanya baru sebatas grup orang tua dengan wali kelas, itu pun belum sedetail tentang anak, masih umum gitu, tentang pelajaran, tentang jadwal tiket, tentang perkembangan anak yang masih secara umum keseluruhan. Jadi untuk intens secara orang tuanya itu belum saya lakukan. Ya, baik Bapak, apakah Bapak nanti akan berusaha membantu siswa tersebut supaya siswa tersebut itu bisa bersifat lebih terbuka? Ya, saya justru pengen sekali ya Pak ya, membuat anak ini terbuka, ingin komunikasinya baik dan terarah gitu. Apalagi ini untuk perkembangan anak, karena tujuan pertama saya yang pasti nilainya dia, bagaimana tercapaian pembelajaran dia bisa maksimal gitu. Karena sekarang kan banyak diskusi-diskusi di sekolah dengan teman-teman lainnya, dan saya yakin guru-guru itu
keaktifan itu gitu ya. Jadi tidak hanya nilai semata, tapi juga nilai keaktifan. Jadi saya sih sangat berharap anak ini nanti bisa komunikasi baik dengan temannya, baik dengan gurunya, bisa komunikasi yang baik. Nah, itu kekhawatiran saya. Dan yang paling menjadi harapan saya nanti ketika anak ini lulus, Pak, saya khawatir anak ini lulusnya tidak bisa komunikasi. Jadi saya sangat berharap dengan komunikasi anak ini baik, dengan ada kemajuan nanti ketika dia di masyarakat bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang baik, dan ketika dia masuk kerja, ketika dia di masyarakat itu bisa hidup dengan masyarakat gitu. Ya baik Bapak, terus selanjutnya adalah apa tindak lanjut Bapak atau solusi untuk menghadapi hal seperti ini Bapak? Ya mungkin kalau solusi dari saya yang sudah saya terapkan, Pak, saya mencoba memanggil 1-2 anak untuk pertama tim pemantau, saya memantau perkembangan dia yang selalu memberikan informasi saya gitu. Kemudian yang kedua, saya menunjuk beberapa orang yang sudah terdeteksi pernah ngobrol atau pernah nanya sesuatu ke anak tersebut, untuk mencoba mendekat lagi. Jadi mencoba mendekat lagi biar bisa komunikasi, bisa ngobrol, bisa berteman. Dan saya sih berharap ini bisa berhasil itu yang akan saya lakukan. Dan mungkin yang kedua juga nanti saya akan konsultasi juga dengan guru BK. Guru BK biar pasti kalau guru BK sudah punya gitu ya, ilmu bagaimana untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini gitu. Dan mungkin untuk alternatif ketiga, saya pengen undang ke orang tuanya gitu. Selain orang tuanya juga kan pasti ketika di rumahnya seperti apa gitu, komunikasi di rumahnya dengan orang tuanya, atau mungkin kalau ada saudaranya, kalau aktivitas di rumahnya, Ada informasi. ada informasi kenapa anak kita seperti ini gitu. Dan kalau memang tidak saya ingin mengatakan anak ini coba orang tuanya coba ngobrol ke psikolog atau mungkin ke yang benar-benar berpengalaman gitu, untuk membuat anak ini tetap berkembang gitu. Saya sangat mengapresiasi atas tindakan atau solusi dari Bapak. Semoga tindak lanjut dari Bapak ini berhasil sepenuhnya dan mengubah siswa ini lebih menjadi sifat terbuka. Amin. Ya mungkin kegiatan dari Bapak itu akan berjalan dengan lancar dan saya sangat mendukung support banget. Nah, insya Allah sih saya akan melaksanakan ini Pak secepatnya. Ada 1-2 tahapan yang bisa saya laksanakan, dan kalau memang ini akan berhasil satu-satu itu saya akan laksanakan, dan saya sangat berharap perkembangan anak ini akan maksimal gitu. Dan mungkin itu saya. Oke, baik Pak, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktu yang sudah diberikan untuk saya sudah bisa agak plong sudah menceritakan kepada Bapak, dan saya sudah menemukan beberapa solusi yang saya semoga salam sehat ya Pak ya, selalu sehat Bapak. Saya juga Bapak ya, semangat. Oke, selamat siang Bapak, Bu. Selamat siang Bu Yanis. Bagaimana proses coaching tadi? Perasaan Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya merasa senang Ibu. Ya saya merasa dengan coaching itu bisa berjalan dengan baik proses coachingnya, dan saya sangat senang lagi karena kenapa? Karena coaching dapat menemukan solusi dengan baik untuk menanggapi masalah tersebut. Alhamdulillah ya Pak ya, apa yang sudah Bapak lakukan tadi, perasaan coaching saya lihat sih sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, apa yang Bapak lakukan tadi itu, apakah sudah sesuai dengan kita coaching? Ya menurut saya indikatornya sudah sesuai Ibu. Saya sudah merasa kehadiran penuh dengan coaching. Terus kemudian saya sudah menanyakan tentang pertanyaan yang berbobot. Terus kemudian saya sudah menjadi seorang pendengar yang aktif. Apa yang disampaikan oleh coach saya mendengarkan semuanya, dan sampai coach itu menemukan solusi. Baik Pak, saya sepakat betul apa yang tadi Bapak sampaikan. Setelah saya amati dan evaluasi tadi,
coaching yang Bapak lakukan tadi sudah sesuai dan saya yakin berhasil. Oke, kemudian yang saya mau tanyakan lagi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya, potensi yang ingin saya kembangkan adalah saya bisa hadir dengan penuh 100%. Ya, saya bisa misalnya bertatap muka secara totalitas, fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach, terus saya bisa memahami bahasa dari gerak tubuhnya, dari gerak matanya dan sebagainya. Jadi apa yang disampaikan oleh coach saya bisa menangkap sepenuhnya. Baik, keren. Pak Bowo sudah melakukan apa yang sesuai dengan arahan. Baik, demikian sesi diskusi kita kali ini. Saya berharap kita bertemu lagi di pekan depan untuk melihat perkembangan yang terjadi terhadap coaching kita tadi ya Pak ya. Oke, demikian terima kasih Pak Bowo atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.